Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia, selamat siang. Dari bengkel kesayangan kita, bengkel AHA Sekawan Yogyakarta Condong Catur, masih dengan konten-konten terbaru yang bisa kita sajikan untuk Sobat Apedia, berbagi ilmu bersama kawan-kawan yang ada di bengkel AHA Sekawan. Baik Sobat Apedia, di beberapa video kemarin kita sempat membahas tentang kompresi mesin dan sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Hardi di video ini ya, dan mudah-mudahan Sobat Apedia mendapatkan ilmunya seperti apa yang dimaksud kompresi turun dan apa yang menyebabkan kompresi dalam mesin itu turun, part-partnya apa saja. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Iya, kita sering-sering ngonten sekarang, Mas Hafiz ya. Jadi keterusan nih, saya jadi bahan kontennya Pak Taufik terus ini. Gimana? Baik, ya kan Mas Hafiz punya ilmunya, dibagi-bagikan nggak apa-apa ya Mas Hafiz ya? Ya, semoga bisa bermanfaat. Amin. Baik, Mas Hafiz, kemarin Mas Hardi kan menjelaskan tentang kompresi mesin ya. Nah, mulai dari gejalanya, terus disebabkan oleh apa. Nah, sekarang pertanyaannya Mas Hafiz, kan di dalam penjelasan Mas Hardi itu juga gejalanya itu ada salah satunya susah hidup ya? Ya, betul, susah hidup. Nah, sekarang pertanyaannya gini Mas Hafiz, apakah yang menyebabkan mobil bensin dan mobil diesel itu susah hidup? Kurang lebih penjelasannya sama seperti yang dijelaskan Mas Hardi kemarin. Oke. 3 poin utamanya, yaitu udara, kompresi, bahan bakar. Memang harus ideal ya. Penyebab bocornya kompresi kurang lebih juga sama. Dari valve, klep, itu dari ring piston, dari pistonnya. Dan mungkin yang kali ini saya akan menambahkan fokusnya lebih ke mungkin dialami diesel dan bensin ya Pak. Iya betul. Makanya Mas Hadi lebih ke kompresi bensin. Iya benar. Nah, saya akan coba mengcompare dengan kompresi diesel. Oke. Karena memang keduanya mesin itu memang mirip-mirip tapi beda. Kalau diesel dia bekerja di kompresi yang lebih tinggi. Betul. Pak Taufik gitu. Kalau bensin itu kira-kira bekerja di 8 sampai 15 bar. Diesel itu bisa 2 kali lipatnya. Iya. Bisa 15 sampai bisa 25 bahkan sampai 40 bar. Minimal 15-an kali ya? Iya, 15-an bar. Jadi karakternya pun berbeda Pak, karena bensin itu kan bekerja di RPM yang tinggi. Iya, betul. Dia butuh respon yang cepat. Kalau diesel karakternya lebih dia mengejar torsi, putarannya nggak tinggi. Benar. Jadi dia kompresi yang tinggi itu memang difungsikan untuk memenuhi torsi yang besar. Outputnya besar. Kalau diesel itu bocor kompresinya lebih cenderung pada linernya Pak, dinding liner. Dia istilahnya kalau orang-orang diesel tuh ngomongnya linernya gentong. Bisa dijelaskan tuh, gentong itu seperti apa sih? Gentong seperti apa? Gentong itu biasanya liner itu kan standar. Misalnya ini bagian pistonnya Pak yang lurus, atau mungkin bagian dalamnya liner, dia masih lurus strike dari atas sampai bawah. Ketika dia menerima gesekan dari piston dan ring piston, dan tentunya piston itu kan perjalanan naik turun TMA, TMB kan dia itu Pak ada sudut dari perutnya, stang pistonnya, dia nggak lurus, dari nekannya dari samping. Jadi bagian tengah dia akan kalah Pak, dia akan melengkung gini, oval, gentong istilahnya. Dan jalur-jalur yang dilalui ring piston itu biasanya dia akan mulai mengalami istilahnya apa ya, gentong itu penggerusan, dia akan semakin dalam dan ring pistonnya akan terbuka, celahnya akan semakin melebar. Di tengah-tengah tadi? Di tengah-tengah tadi. Jadi kalau bensin itu mungkin dari banyak faktor, dari ring, dari packing, dari valve. Kalau diesel lebih cenderung ke itu Pak, linernya dia cepat aus. Kalau kita sering overhaul mobil bensin, biasanya kondisi linernya misalnya ada penyusutan ya, karena gesekan, dia nggak sesignifikan mobil diesel. Ya, seperti itu Pak. Baik, nah kalau tadi kita kembali kepada judul bahwa mobil itu susah hidup. Nah, itu dikarenakan oleh apa kalau dia di diesel? Kalau diesel ya, karena kalau dipastikan diesel itu injektornya bagus, injektor pump bagus, pokoknya sistem bahan bakar bagus, dia susah hidup. Dia
bisa kita curigai berikutnya adalah kompresi. Karena diesel itu kan perlu kompresi untuk bisa hidup, Pak. Dia nggak pakai busi, dia ada pemantiknya. Betul. Jadi dia nyawa utama itu bahan bakar dan kompresi. Kalau kompresi ada tapi belum memenuhi standar dia menyala, dia sulit tak nyalanya. Biasanya indikasi diesel mulai turun kompresinya, ketika mesin hidup itu kita nyabut dipstick kayak gini, Pak. Dia akan keluar asap. Ya. Dan juga kalau kita buka dari tutup olinya seperti ini, dia akan mengeluarkan asap. Ngebul? Iya, ngebul. Asapnya putih dari blowbaynya juga, karena dia ledakan di ruang bakar itu banyak yang menyusup ke celah-celah tadi ring yang sudah mulai gapnya mulai lebar. Ya. Jadi di karter itu banyak tekanan dari dari ruang bakar. Biasanya kalau dia masih belum terlalu parah ngobosnya, dia masih dingin itu mudah start, Pak. Tapi kalau sudah mulai panas, misal jalan berapa kilo udah mulai panas, udah sih di start cuma cengengesan. Nggak mau itu, cek, nggak mau itu. Tapi ketika dia sudah di cooling down sampai agak dingin, dia mau di start lagi. Walaupun startnya agak panjang. Itu gejala yang sering muncul di diesel. Yang sering muncul pada diesel yang sudah turun kompresinya. Kalau sudah dijumpai kondisi seperti itu, ya lebih baik segera di overhaul atau diturunkan mesinnya untuk diremajakan lagi dalamannya. Baik. Nah, kalau kita masuk sedikit ke peremajaan mesin diesel nih, kan ada apa namanya boring ya, boringnya atau apa istilah itu? Liner ya. Nah, kalau itu kan sering diganti ya. Ya. Kalau bensin nggak diganti? Tidak ada dipakai. Ada yang beberapa yang ada opsi untuk oversize, Pak. Oh, oversize itu itu ya. Bukan standar itu ya. Bisa di oversize ke. Kalau pabrikan memang mengeluarkan ukuran 25, bisa 25 dulu atau langsung 50 atau 100. Kalau sudah habis limitnya, bisa dikembalikan ke standar lagi, di ukuran standarnya. Tapi itu jarang terjadi? Apanya, Pak? Kalau di mobil bensin? Mobil bensin biasanya standar, Pak. Oversize pun juga banyak sih, tergantung mobilnya, Pak. Mobil tua? Mobil tua. Tapi kan ada juga beberapa pabrikan itu dia nggak mengeluarkan oversize, Pak. Jadi misalnya sudah ada keausan itu, kompresi bocor ya harus ganti standar linernya semuanya. Ada juga seperti itu. Baik. Nah, kalau di mobil bensin penyebabnya mobil itu tidak susah hidup, apakah ada berhubungan juga dengan kompresi bocor? Bisa juga, Pak. Dari kompresi bocor itu juga bisa. Cuma kalau bensin kan dia terbantu ada busi, walaupun kompresi bocor itu dia masih bisa menghisap udara, walaupun kompresi lemah dia masih bisa disulut. Makanya dia jadi apa namanya berebet ya? Apa sih? Ya, agak berebet, pincang, itu juga bisa seperti yang dijelaskan Mas Hardi kemarin. Tapi kalau di diesel karena tidak ada businya, nggak mau hidup, susah kalau hidup. Cengengesan. Apalagi kalau dia crankingnya lemah, dinamo starternya muternya lambat. Udah jangan harap mau hidup. Karena udah diputar dikit aja kompresinya udah keluar semua. Oh begitu. Tuh Sobat Tokopedia, jawaban dari Mas Hafiz nih. Untuk mobil bensin ternyata dia bisa hidup biarpun ada bocor kompresi. Ya, kalau solar bocor kompresi dia nggak bisa hidup. Sulit hidup atau bahkan nggak bisa hidup. Nah, tuh ilmu baru kan Sobat Tokopedia. Nah, oke. Baik, pertanyaan berikutnya Mas Hafiz. Ya, kalau kita masuk ke mobil solar tadi nih, ya kan, dia ada kebocoran kompresi. Nah, apakah hanya disebabkan oleh kantong liner yang ngantong tadi? Atau ada hal yang sering juga muncul di solar? Mungkin sama seperti yang disampaikan Mas Hardi kemarin. Bisa juga bocor kompresi itu dari packing. Kadang packingnya jebol. Itu bisa karena overheating, karena kondisi melengkung juga, kualitas packingnya. Mungkin bisa juga dari katupnya ada ganjalan kerak. Iya, betul. Juga bisa, Pak. Padahal kan di mobil diesel itu keraknya lebih banyak ya, tebal ya. Nah, masuk kita ke ini Mas, ke servis nih ya. Bagaimana cara kita nih, mobil kita masih bagus nih, solar ya dan bensin ya, dua-duanya nih. Nah, bagaimana caranya biar tidak sampai ke proses yang begitu mengkhawatirkan, apalagi solar kan biaya bongkarnya mahal ya kan. Nah, ini gimana Mas servis yang kita lakukan? Servis yang dilakukan ya terutama bersih-bersih, Pak. Terutama kalau solar kualitas bahan bakar dijaga. Dan filter selalu dicek. Jadi penimbunan karbon kan juga salah satu penyebabnya adalah kualitas bahan bakar. Kemudian yang sering-sering disampaikan Mas Hardi juga kualitas oli. Oli juga sering dicek. Jangan sampai olinya ngeselak juga, Pak. Di solar nggak kejadian ya kalau oli selat ya?
Jarang ya? Solar itu ada juga Pak, tergantung penggunanya juga sih. Kadang saya juga pernah menjumpai sampai olinya tuh kayak dodol itu juga pernah di diesel. Diesel itu dengan kompresi segitu, oli itu stresornya lebih tinggi daripada bensin sebenarnya. Coba kalau teman-teman ngisi oli di diesel padahal baru ditap, dia running berapa menit, ditap lagi udah hitam Pak. Langsung hitam Iya. itu. Stresor oli diesel itu lebih tinggi sebenarnya. Iya. Oke. Baik, selanjutnya masuk lagi apa lagi? Oli. Oli sudah, kebersihan sudah, kemudian Filter-filter tadi ya. filter tadi ya Pak harus diperhatikan. Terus bagaimana dengan ini Mas? Sensor-sensor nih kan mobil-mobil sekarang kan udah penuh dengan sensor. Apakah itu juga berhubungan dengan mobil jadi susah hidup? Oh ya betul Pak, sensor itu juga harus perhatikan kebersihannya ya. Terutama sensor itu kan menjadi parameter untuk memerintahkan komputer ya Pak ya. Dia menginjekkan bahan bakar berapa itu kan semua diperintah dari komputer berdasarkan pembacaan sensor-sensor. Jadi sensor-sensor air MAF itu dibaca airflow-nya. Yang mana ini Mas kalau di sini? Airflow itu kalau di sini ini Pak, ini pembacaan udara masuk. Tuh. Tokopedia. Sensor oksigen juga, dia kan akhirnya kalau sekarang standar Euro 4 ke atas kan sensor-sensor udara masuk dan udara yang dikeluarkan itu memang betul-betul harus dijaga. Itu sebagai parameter kinerja mesinnya optimal Pak. Baik. Nah, Sobat Tokopedia, apa yang sedang Anda pikirkan dengan konten terbaru kita ini tentang mobil susah hidup di mobil bensin dan mobil diesel? Nah, salah satu yang ternyata banyak kesamaannya, oli yang harus dijaga, minyak yang harus dijaga, ya. Nah, tapi kan di sini juga kalau di mobil-mobil bensin dan solar kan ada juga mobil konvensional Mas yang belum pakai ECU. Ya kan di bensin dan di mana? Di diesel juga. Nah, itu bagaimana Mas? Arahnya kalau ke sana bagaimana? Pola servis yang dilakukan oleh kawan-kawan? Servisnya kurang lebih sama. Oh, sama. Sama. Cuma beda kalau mobil lama kan rasio kompresinya biasanya lebih rendah. Betul. Nggak seperti mobil sekarang. Ya, tetap kebersihan itu utama, terutama filter-filter oli. Karena mobil lama pun tidak menutup kemungkinan juga sama Pak keluhannya. Walaupun dia kompresinya lebih rendah, dia tetap juga bisa ada resiko untuk keausan itu cepat aus karena di dalam mesin kan benda metal bergesekan semua Pak. Betul. Nah, untuk usianya Mas Hafiz, ada nggak sih sebenarnya patokan kita tuh berkendara tentang apa saja jeruan-jeruan di dalam mesin yang akan sebenarnya akan mulai aus ya. Itu berapa ribu kilometer atau pengaruh dengan cara kita? Ya, kalau kita mengeneralisasi semua kendaraan kayaknya nggak bisa ya? Pak. Satu pabrik mungkin diciptakan sama, tapi habitnya pengguna beda-beda Pak. Beda-beda betul. Ada yang pengemudi yang senang dengan RPM tinggi, ada yang senang dengan santai. Tentunya akan sangat berpengaruh dengan beda tuh hasilnya. Iya Pak, tentunya akan beda Pak. Ya. Dan bagaimana si pemilik kendaraan juga merawatnya, selalu mengecek kondisi olinya itu juga sangat berpengaruh. Mungkin mobil itu sudah memberikan sinyal Pak, mungkin dengan suara yang aneh, agak berisik. Kalau orang yang aware pada kondisi mesinnya pasti akan dicek. Oh ini ada masalah di oli, segera dibetulin. Mungkin ada pompa olinya, tekanan olinya kurang, mungkin segera diperhatikan. Dari hal-hal kecil itu bisa menentukan usia mesin kita sampai berapa jauh Pak. Baik. Jadi seseorang yang memiliki mobil sampai 800.000 kilometer itu salah satu bukti bahwa dia servis merawat mobil dengan baik. Ya, dengan baik. Selain merawat, ada tadi tambahan dari Mas juga bahwa cara kita berkendara itu. Betul Pak. Cara berkendara dengan kondisi sekarang di perkotaan yang macet seperti ini. Betul. Kita juga harus gimana ya? Pandai-pandai menempatkan diri lah. Bagaimana kita menginjak gas. Betul. Jangan sampai kita menginjak gas spontan dengan akhirnya mobil kayak berat kerjanya Pak. Kadang sering kerek gitu, sering litik. Dengan kondisi kualitas bahan bakar sekarang kan kita emang harus ngemong lah kendaraan itu dia. Iya. Betul. Apalagi kita tidak menggunakan yang sesuai dengan spek kendaraan ya. Ya. Harusnya sudah
yang pakai 95 masih pakai 90. ya. Kasihan Ya, banget. kasihan. Kalau kita sudah menurunkan standar, harusnya kita juga harus menyesuaikan cara mengemudi kita. Jangan geradakan istilahnya. Iya, harus iya. gemong gitu ya. Mobil kan saya pernah lihat di pom bensin tuh, mobilnya mobil baru, tapi dia pakai 90. Ya, Harusnya dia udah tapi ini baru Grace, baru keluar dari ini, baru keluar dari showroom kelihatannya. Nah, berarti salah satu poinnya di situ ya. Ya. Bagaimana cara kita berkendara itu berpengaruh banget. Berpengaruh banget. Ya, betul Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Ilmu yang bermanfaat untuk kita semua pengguna mobil bensin dan diesel. Betul. Sehingga merawat kendaraan tetap bisa merawat kendaraan bisa membuat Usianya lebih panjang dan optimal tentunya Pak. baik. Terima kasih Mas Hafiz. Siap Pak Taufik. Semoga kendaraan teman-teman selalu sehat, Amin. dirawat terus seperti merawat istrinya, Iya. tetap glowing. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.